Makanya ini heran ini, ada partai politik yang ingin melawan Perda Syariah, ya berarti partai setan Indonesia, kan begitu. Ya begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin punya marwah, kita punya kewibawaan, harus peduli antara satu dengan yang lainnya, baru kita punya kekuatan. Kalau enggak bisa. Ketika dilihat oleh musuh-musuh Islam, maka mulai statement orang-orang yang tidak beragama Islam berani campur tangan urusan syariat. Nah, ini ada satu partai politik yang jelas, politik yang seperti itu jelas politiknya setan ya. Jadi nggak ada makhluk yang musuh dengan syariat kecuali setan. Itu iman kita yang berbicara, bukan kepribadian. Siapapun yang menyerang hukum Allah, menyerang syariat, ya organisasinya organisasi setan. Kalau ada agama yang menyerang Islam, kalau ada agama yang mengganggu hukum Islam, berarti agamanya setan. Dinus syaitan, sudah dijelaskan, ini agama setan yang seperti itu. Makanya ini heran ini, ada partai politik yang ingin melawan Perda Syariah, ya berarti partai setan Indonesia, kan begitu. Perda Syariah kita lawan, ya lawan aja kalau mau dilawan. Perda Syariah itu tiada lain dan tiada bukan ingin mengamankan warga Indonesia yang beragama Islam. Jadi tidak ada paksaan bagi orang yang di luar Islam untuk patuh terhadap syariat Islam, belum ada terjadi. Bahkan di agama kita Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada paksaan di dalam agama. Agama ini nggak bisa dipaksa. Ada orang ingin masuk Islam dengan kita todong, kamu masuk Islam, kalau kamu tidak mau masuk Islam akan saya bunuh, nggak sah keislamannya. Kamu masuk Islam, kalau kamu masuk Islam akan saya gaji, nggak sah Islamnya. Kamu masuk Islam, kalau kamu masuk Islam saya akan berikan engkau fasilitas, nggak sah Islamnya. Engkau masuk Islam dengan cara orang tersebut dibuat mabuk dulu sehingga akal warasnya nggak ada, nggak sah. Junun, orang gila dipaksa masuk Islam, nggak bisa. Kenapa mereka berani kurang ajar seperti itu? Sekali lagi, karena kekerabatan kita lagi runtuh. Jadi ironis ya, kalau yang ngomong adalah orang Islam taat, mungkin mereka punya hujah. Nggak bisa ini Perda Syariat ini, nggak bisa. Yang ngomong seorang alim, yang ngomong seorang kiai, kebetulan kiainya berada di Papua, masuk akal menurut saya. Nggak bisa diterapkan Perda Syariah karena umumnya di masyarakat Papua ini umat Kristiani, nggak bisa. Wajar kalau ada ulama ngomong seperti itu. Lah ini ada perempuan sok nasionalis, sok meremehkan orang Islam, mencaci maki Perda Syariah. Perda Syariah itu hukum Allah loh, peraturan daerah, hukum Islam. Perda Syariah, Syariah ini kan Islam ini, yang mencaci maki Islam ini. Yang dikatakan ini adalah bukan negara Islam, Indonesia ini bukan negara Islam. Kita sampaikan Indonesia juga bukan negara setan, yang kau bisa menerapkan hukum setan juga di sini. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kita harus melawan mereka itu dengan ilmu, melawan mereka dengan iman, melawan mereka dengan komunikasi. Selama mereka berbicara, kita akan berbicara, ya. Makanya saya heran juga, saya mau lihat ini, saya baru dapat info dari rekan-rekan yang lain.
melawan perda syariah, mencaci maki syariah. Ya kalau kita kuat nggak mungkin ada orang berani ngomong kayak begitu. Nah, kondisi ini penting ya, kondisi ini penting. Dulu waktu pertama kali pembukaan Majelis Ar-Ridwan, kita diintimidasi ya ikhwan. Kita diintimidasi pembukaan Majelis Ar-Ridwan pertama kali, karena nggak ada kekuatan, dihadang, dipersulit, sampai akhirnya didatangi oleh masyarakat sekitar. Wah, luar biasa pokoknya, macam-macam lah. Begitu jamaah mulai banyak, relasi mulai kuat, akhirnya kuat juga. Kita mau menggelar majelis dimanapun dapat izin. Nah, ini contoh kecil. Mari kita besarkan kekuatan yang seperti ini, biar mereka nggak kurang ajar musuh-musuh Islam ini. La ilaha illallah. Ini perintah Allah, bahwa pasti Allah akan membantu segala perintahnya. Di perintah kita jalankan, misi Allah kita jalankan, lalu Allah tidak sediakan cobaan buat kita. Allah tidak sediakan permasalahan buat kita, nggak mungkin. Ada mungkin permasalahan pribadi maupun permasalahan internal eksternal itu pasti ada. Ini sudah suatu keharusan bagi mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para dan seluruh hambanya, bahwa Allah juga mengancam bagi siapapun di antara kita yang memutus tali silaturahmi atau memutus tali kekerabatan. Allah ancam.